Haldun mempunyai nama lengkap Abdul Al-Rahman ibni Muhammad ibni Muhammad ibni Ibrahim ibni Al-Khalid ibni Osman ibni Hani ibni Al-Khattab ibni Quraib ibni Ma'di Karib ibni Haris ibni Wail ibni Hujr. Nah, beliau lahir di Tunisia 27 Mei 1332 dan beliau wafat pada 17 Maret 1406 di Mesir. Nenek moyang Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan, dan kemudian hijrah ke wilayah Hijaz sebelum datangnya Islam. Nama Ibnu Khaldun, sebutan yang populer untuk dirinya, itu dinisbatkan kepada kakeknya yang ke-9, yaitu Al-Khalid. Khalid ibni Osman adalah nenek moyangnya yang pertama kali memasuki Andalusia bersama para penakluk berkebangsaan Arab lainnya pada abad ke-8 Masehi. Beliau menetap di Carmona, sebuah kota kecil yang terletak antara segitiga Cordova, Sevilla, dan Granada. Kemudian keturunan Khalid di Andalusia ini dikenal dengan sebutan Banu Khaldun, yang kemudian hari melahirkan sejarawan besar Abdurrahman Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menghabiskan waktu di Tunisia selama 18 tahun, antara tahun 1332 sampai 1350. Pada waktu itu, ayah Ibnu Khaldun adalah guru pertamanya yang telah mendidiknya secara tradisional, mengajarkan dasar-dasar agama Islam. Muhammad ibni Muhammad, ayah Ibnu Khaldun, adalah seorang yang berpengetahuan agama yang tinggi. Pendidikan Ibnu Khaldun yang dilakukan ayahnya tidak berlangsung lama, karena ayahnya meninggal dunia pada tahun 1349. Semenjak kematian ayahnya, Ibnu Khaldun mulai belajar mandiri dan bertanggung jawab. Dari sinilah Ibnu Khaldun mulai hidup sebagai manusia dewasa yang tidak menggantungkan diri kepada keluarganya. Ibnu Khaldun berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya seperti di Fez, Granada, Bugis, Biskara, dan lain-lain dalam jangka waktu 32 tahun, antara tahun 1350 sampai 1382 Masehi. Pendidikan yang diterima Ibnu Khaldun baik dari orang tuanya sendiri maupun dari para gurunya sangat mempengaruhi perkembangan intelektualnya. Oleh karena itu, mudah dipahami mengapa Ibnu Khaldun mengalami kesedihan yang mendalam ketika terjadi pes yang secara epidemik telah menyerang belahan dunia bagian timur dan barat. Semenjak peristiwa inilah Ibnu Khaldun terpaksa menghentikan belajarnya dan mengalihkan pada bidang pemerintahan. Karir politik Ibnu Khaldun dimulai saat ia bekerja sebagai tukang stempel surat dalam pemerintahan Ibnu Tafrakin. Ketika Ibnu Tafrakin ditaklukkan Abu Zaid, Ibnu Khaldun melarikan diri dan menjadi sekretaris Sultan Abu Inan dari Fez di Maroko. Namun, Ibnu Khaldun kemudian dipenjara oleh Sultan Abu Inan selama 2 tahun, lebih tepatnya 21 bulan, ketika Ibnu Khaldun mengkritik pemerintahan. Beliau lalu dibebaskan oleh Abu Salim saat menjabat sebagai Sultan Maroko. Karena kekacauan politik yang terjadi di Fez, Ibnu Khaldun akhirnya memantapkan diri pergi dari Fez dan pergi ke Spanyol dan sampai ke Granada. Selanjutnya, Ibnu Khaldun mengabdi pada Abu Salim, penguasa Maroko. Ibnu Khaldun diangkat sebagai sekretaris dan penasehatnya pada tahun 1361. Kembali terjadi intrik politik yang kemudian memaksa Ibnu Khaldun pindah ke Granada dan bergabung dengan pemerintah Muhammad I dari Granada sebagai duta besar. Karena tidak sepaham dengan sebagian pembesar Granada, Ibnu Khaldun menerima tawaran Abdullah Muhammad Al-Habsyi sebagai Perdana Menteri. Namun
pada tahun berikutnya ia pindah ke Konstantin menjadi pembantu Raja Abdul Abbas. Kemudian setelah merasa tidak percaya lagi menduduki jabatan penting, Ibnu Khaldun memilih menetap di Biskra. Disinilah tempat kemudian Ibnu Khaldun memutuskan untuk meninggalkan panggung politik praktis yang dulu pernah melambungkan dan membesarkan namanya. Kemudian ia memilih menekuni bidang keilmuan. Setelah merasa jenuh dan lelah untuk terus terlibat dalam urusan politik, Ibnu Khaldun sampai di fase di mana Ibnu Khaldun mengembangkan keilmuannya. Fase ini berlangsung dari tahun 776 sampai akhir tahun 780. Akhirnya kehidupan Ibnu Khaldun benar-benar telah mengundurkan diri dari dunia politik. Beliau kemudian secara serius membenamkan diri pada tugas intelektualnya dengan menyelesaikan karya monumental yang belum selesai, dan pada akhirnya seluruh karya yang ia hasilkan ia berikan kepada penguasa. Ibnu Khaldun dalam jangka waktu 4 tahun dari tahun 1374 sampai 1378 mengasingkan diri di suatu tempat terpencil yang dikenal dengan sebutan Qol'at Ibnu Salamah. Di tempat ini Ibnu Khaldun dapat terbebas dari kesusahan dan hura-hura politik. Dalam masa pengunduran diri inilah Ibnu Khaldun berhasil merampungkan karyanya, yaitu Muqaddimah yang populer dengan sebutan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Setelah Al-Muqaddimah selesai ditulis pada tahun 1378, Ibnu Khaldun meninggalkan Qol'at Ibnu Salamah lalu menuju Tunisia. Ada beberapa alasan mengapa Ibnu Khaldun kembali ke Tunis. Kebanyakan sejarawan menjelaskan bahwa kembalinya Ibnu Khaldun ke Tunis adalah karena didorong oleh keinginannya untuk menyelesaikan kitab Al-Ibarnya. Tunis dipandang oleh Ibnu Khaldun sebagai kota paling tepat karena memiliki banyak perpustakaan yang kaya akan referensi yang beliau perlukan. Ibnu Khaldun mempunyai banyak guru. Guru-guru Ibnu Khaldun diantaranya adalah Abu Abdillah Muhammad ibni Sa'id al-Ansari dan Abu al-Abbas Ahmad ibni Muhammad al-Batarni, yaitu mengajar dalam ilmu qiraat. Lalu ada Abu Abdillah ibni al-Arabi al-Hasyabiri dan Abu al-Abbas Ahmad ibni al-Qusar. Beliau mengajarkan ilmu gramatika Arab. Ada juga Abu Abdillah Muhammad ibni Bahar dan Abu Abdillah ibni Jabir al-Wadiyasi mengajarkan ilmu sastra. Lalu Abu Abdillah ibni Abdillah al-Jayyani dan Abu Abdillah ibni Abdul Salam yang mengajarkan ilmu fikih. Lalu ada Abu Muhammad ibni Abdul Muhaimin al-Hadrami, beliau mengajarkan ilmu hadis. Dan juga Abu al-Abbas Ahmad al-Zawawi mengajarkan ilmu tafsir, dan Abu Abdillah Muhammad ibni Ibrahim al-Abili mengajarkan dalam bidang ulum aqliyah, yaitu seperti filsafat, logika, juga metafisika. Inilah beberapa karya Ibnu Khaldun.